Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Wulandari dari Prodi PAI semester 1 non pondok. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang psikologi baik secara umum maupun secara pendidikan. Psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Ditinjau dari segi ilmu bahasa, perkataan psikologi ini berasal dari perkataan psike yang diartikan jiwa, logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Karena itu perkataan psikologi sering diartikan atau diterjemahkan sebagai ilmu jiwa atau ilmu pengetahuan tentang jiwa. Di sini saya juga mengambil definisi dari para ahli, yaitu Ernest Hilgers. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan lainnya. Dan psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari, meneliti, dan membahas secara keseluruhan mengenai perilaku manusia dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran dan pendidikan secara umum. Di sini saya juga mengambil definisi dari para ahli. Menurut Shah, psikologi pendidikan adalah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, meliputi tingkah laku belajar, tingkah laku mengajar, dan juga tingkah laku belajar mengajar. Dan menurut Ngalim Purwanto, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalkan, nama saya Nadia Ayu Solihati, semester 1 PAI non pondok, mata kuliah pengantar psikologi, dosen pembimbing Bu Juliana Kamelia Riza, sarjana psikologi manajemen pendidikan, nomor absen 26. Di sini saya akan menerangkan tentang metode psikologi. Dalam melakukan penelitian, psikologi bisa menggunakan berbagai banyak metode yang tentunya berbeda. Setiap metode memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Metode juga bervariasi berdasarkan bagaimana peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif atau keduanya. Data kuantitatif tidak berdasarkan data statistik, sedangkan data kuantitatif berdasarkan data statistik. Di sini saya mengumpulkan ada 10 metode psikologi. Yang pertama, metode eksperimen. Metode ini yang paling berguna karena kebanyakan fakta dalam psikologi berasal dari data dari hasil penelitian eksperimensial. Pada umumnya dilakukan dalam laboratorium dan melibatkan banyak variabel terkontrol. Metode eksperimen sosial, peneliti yang berhubungan dengan psikologi sosial. Yang kedua, survei. Metode paling sering digunakan. Ada dua alat pengukur, yakni kuesioner dan interview. Metode kuesioner paling baik digunakan ketika penelitian membutuhkan banyak responden untuk menghemat banyak waktu. Sementara interview digunakan ketika jumlah responden sedikit dan juga ketika responden tidak dapat menulis atau membaca. Yang ketiga, studi kasus dan studi klinis. Metode ini digunakan ketika penyelidikan intensif mengenai kasus tertentu dibutuhkan. Dalam metode ini, para peneliti harus menggali ke dalam semua jenis catatan mengenai subjek, termasuk catatan rumah sakit, pendidikan, latar belakang, keluarga, dan semua data lain yang diperlukan. Metode ini juga merupakan metode jenis penelitian dalam psikologi perkembangan. Yang keempat, observasi. Observasi ada dua teknik, yakni observasi partisipan dan non-partisipan. Jika partisipan, yakni seorang peneliti bergabung dengan sebuah kelompok untuk mendapatkan data yang lebih intensif. Nah, sedangkan yang non-partisipan itu secara alami. Jadi, orang yang diteliti tidak sadar jika dia sedang diteliti. Itu berdasarkan non-partisipan. Yang kelima, metode tes. Metode tes ini menggunakan tes psikologi sebagai instrumennya. Contoh dari tes psikologi ini antara lain tes IQ, checklist masalah, tes bakat, teknik asosiasi bebas yang biasanya digunakan untuk mempelajari pasien dengan masalah mental. Metode ini juga sering digunakan sebagai metode psikologi pendidikan. Yang keenam, riset arsip. Metode yang melibatkan mencari dan menarik bukti dari catatan arsip. Biasanya metode ini dalam psikodiagnostik. Yang ketujuh, simulasi komputer. Metode yang memprediksi perilaku manusia, ilmu sosial, dan psikologinya. Yang kedelapan, self-report.
untuk membandingkan hasil satu individu atau satu grup dengan lainnya. Metode ini termasuk metode introspeksi dalam psikologi pendidikan. Yang ke-9, studi korelasional, yaitu metode untuk menggambarkan atau memprediksi perilaku dan tidak untuk menjelaskannya. Seperti orang yang terkena depresi, tapi kita hanya meneliti tentang caranya, bukan untuk ciri-cirinya, bukan untuk menjelaskannya. Jadi, oh dia sedang depresi karena gini, ada ciri-cirinya. Yang ke-10, studi deskriptif, yakni studi yang tidak menguji hubungan tertentu di antara variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handayani Aminia. Saya dari kelas periode PAI. Di sini saya akan menjelaskan dengan ilmu psikologi dengan ilmu lain. Satu, dengan psikologi sosial dengan fisiologi. Ilmu fisiologi adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam perilaku sosial. Sosiologi lebih memfokuskan perhatiannya pada perilaku sosial. Sementara psikologi menjadikan subjek pelaku sebagai perhatiannya. Dua, hubungan psikologi dan antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku sosial dalam suprastruktur budaya yang khusus. Antropologi fokus pada budayanya, sedangkan psikologi berfokus pada perilaku manusia dalam menghadapi budaya tersebut. Hubungan psikologi dengan ilmu politik. Berkumpul menyatakan pendapat itu termasuk bentuk khusus aktivitas berpolitik. Dalam politik, kita tidak bisa menghindari adanya interaksi dengan orang lain. Ilmu psikologi bisa membantu kita memahami bagaimana sikap dan ekspektasi yang dimiliki lawan bicara, bisa menghasilkan perilaku tertentu. 4. Hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi. Hubungannya adalah memberikan arahan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor psikologis yang ada. Hubungan psikologi dengan ilmu alam. Ilmu psikologi digunakan untuk menyusun hasil eksperimen terhadap penelitian di alam. Bedanya adalah objek yang diteliti. Kalau psikologi, subjeknya adalah manusia dengan perilaku yang dinamis dan berkembang. Sedangkan kalau ilmu alam, objek penelitiannya adalah benda mati yang sifatnya selalu tetap. Ilmu psikologi dengan ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu dari hasil pemikiran manusia yang selalu ingin tahu kebenarannya. Sebelum menghasilkan ilmu filsafat, manusia mengadakan pendidikan. Ilmu psikologi dibutuhkan agar hasil untuk menarik kesimpulan itu mendekati kebenaran. Hubungan ilmu psikologi dengan pendidikan. Untuk bisa memberikan pendidikan yang baik, maka ilmu psikologi diperlukan agar dapat mengenai sasaran dan diserap seefektif mungkin. Hubungan psikologi dengan ilmu hubungan internasional. Dengan ilmu psikologi kita bisa lebih memahami bagaimana interaksi yang terjadi antara dua negara atau lebih. 9. Hubungan psikologi dengan ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan tidak hanya kesehatan fisik saja, tetapi juga menyangkut kesehatan mental. Kesehatan fisik juga dipengaruhi oleh kesehatan mental. Hal ini yang dibahas juga oleh ilmu psikologi, karena kesehatan manusia pun tidak akan bebas dari lingkungan di sekitarnya. Sekian, saya akan melanjutkan menerangkan tentang ruang lingkup psikologi. Berdasarkan objek pengamatannya, ilmu psikologi dibagi menjadi dua, yakni psikologi umum dan psikologi khusus. Mari kita ulas yang psikologi umum. Psikologi umum yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan atau aktivitas umumnya yang dewasa, normal, dan beradab. Psikologi umum seakan-akan terlepas dari manusia yang lain. Yang kedua yakni psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan manusia, hal-hal khusus yang menyimpang dan hal-hal umum yang diumumkan. Psikologi khusus ini ada bermacam-macam. Di antaranya 1. Psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian dan tipologi, psikopatologi, psikologi kriminal, dan psikologi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan psikologi perkembangan.
Psikologi perkembangan membicarakan perkembangan psikis manusia tua yang mencakup psikologi anak, psikologi puber atau adolescensi, dan psikologi orang dewasa sampai psikologi orang tua. Yang kedua, psikologi sosial membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas dan situasi sosial. Yang ketiga, psikologi pendidikan, yakni menjelaskan kegiatan atau aktivitas manusia di situasi pendidikan. Yang keempat, psikologi kepribadian dan tipologi, menjelaskan tentang strategi tipe-tipe kepribadian manusia. Yang kelima, psikopatologi, yakni menjelaskan keadaan psikis yang tidak normal. Yang keenam, psikologi kriminal, berhubungan dengan kejahatan atau kriminalisasi, seperti yang sering dilakukan penjahat-penjahat, mencuri atau berbuat tindak kriminal. Yang ketujuh, psikologi perusahaan, yakni berhubungan dengan soal-soal perusahaan. Sekian penjelasan ruang lingkup psikologi. Kurang lebihnya menjelaskan tentang aliran-aliran yang ada di ilmu psikologi. Pertama yaitu strukturalisme, adalah meminta seseorang untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalunya atau perasaan setelah dia melakukan sesuatu. 2. Fungsionalisme adalah suatu aliran yang memandang masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, menghubungkan antara pikiran dan perilaku manusia dengan mengaitkannya dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Aliran ini memandang bahwa pikiran, proses kejiwaan, persepsi, dan emosi merupakan hasil adaptasi manusia secara biologis. 3. Behaviorisme adalah asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. 4. Psikologi psikoanalisis adalah pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran berhubungan dengan teori alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar adalah alam atau pikirannya itu disadari oleh orang tersebut, sedangkan alam bawah sadar adalah sesuatu yang dilakukan manusia tanpa dia sadari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan psikologi pembelajaran. Kehidupan manusia tidak akan lepas dari adanya permasalahan, entah itu masalah pribadi, masalah emosional, dan masalah keluarga. Dalam hal ini, psikologi membantu manusia mencari solusi dan menghadapi permasalahan tersebut, karena tujuan psikologi ialah mencari solusi dari permasalahan yang dialami jiwa manusia. Jadi tujuan psikologi di sini yang pada intinya yaitu untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada diri manusia tersebut. Misalkan terdapat permasalahan di dalam kelas. Jadi ketika mendapati permasalahan di dalam kelas tersebut, kita cari permasalahannya dulu seperti apa. Kemudian kita cari solusinya, baru setelah itu kita lanjutkan dengan cara penyelesaiannya harus seperti apa baiknya. Baik dalam masalah pribadi, emosional maupun dalam keluarga. Tujuan psikologi sebagaimana yaitu tentang mempelajari gejala-gejala manusia untuk mendapat solusi, untuk menjadikan kehidupan kamu lebih baik dan bahagia, mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuannya sebagai sarana mengenai tingkah laku manusia, untuk memperoleh pemahaman tentang gejala-gejala jiwa, supaya tidak ragu lagi menjalani hidup, dan untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan yang baik. Yang contohnya tadi tentang pendidikannya yaitu seperti di kelas atau di sekolah mendapati murid yang kurang baik dalam bertingkah, maka cara penyelesaiannya yaitu seperti pada psikologi tersebut, atau lebih tepatnya tentang konseling. I've been reading books of old, the legends and the myths.